adalah tanaman industri pertanian yang menghasilkan minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia pada abad ke-9. Penemunya adalah seorang penggembala kambing yang bernama Haldi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan perkebunan yang melimpah. Salah satunya adalah kopi. Kopi digemari karena memiliki ciri khas rasa dan aroma yang secara umum tidak dimiliki oleh jenis minuman lainnya. Berdasarkan data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, dengan produksi kopi global mencapai 170 kantong per 60 kilo kopi pada tahun 2022-2023, Indonesia menjadi negara penghasil kopi terbanyak ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Di Indonesia, kopi menjadi salah satu minuman yang paling banyak digemari selain teh. Penggemar minuman kopi terdiri dari berbagai kalangan usia yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Di Sumsel, tepatnya Oku Selatan, menempati urutan pertama sebagai daerah penghasil kopi terbesar, mencapai 62.399 ton pada tahun 2022 menurut sumsel.idtimes.com. Jenis kopi yang mendominasi di wilayah Sumatera Selatan adalah kopi Robusta, yang dikenal memiliki cita rasa yang kuat dan kandungan kafein yang lebih tinggi dibanding kopi Arabica. 40% perkebunan kopi di Sumatera Selatan ada di Kabupaten Oku Selatan, dengan jumlah lahan sekitar 70.799 hektar. Oku Selatan merupakan pemasok kopi terbesar di wilayah Sumatera Selatan. Kebanyakan kafe atau kedai kopi yang ada di Oku Induk sendiri menggunakan kopi Robusta. Halo semuanya, saya Ratu Salsarudita. Sekarang saya berada di kebun milik Bapak Andre. Buat kalian yang penasaran bagaimana proses penanaman, perawatan, serta pemanenan kopi, ayo ikutin aku. Halo Pak, halo Assalamualaikum. Kalau boleh tahu Pak, namanya ini siapa Pak? Nama lengkapnya Wahyu Andi Setiawan. Sudah lama Pak, apa menanam kopi di daerah sini? Kalau nanam kopi ini sudah agak lama ya, tapi skala besarnya itu sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ya. Berarti 2020-an ya Pak? Sebelum 2018 lah mulai ya. Lumayan lama ya? Kalau boleh tahu Pak, selama dari 2018 sampai 2024 ini, bagaimana sih cara merawat pohon kopi itu supaya biji kopi yang dihasilkan berkualitas? Kalau di sini ya kan di dataran rendah, jadi kami masih banyak yang coba-coba gitu kan cara merawat kopinya dan sebagainya agar kualitas kopi kita itu bagus. Karena permasalahan di dataran rendah itu kan apalagi bercampur dengan tanaman lain, jagung dan sebagainya, banyak hama yang masuk gitu kan. Sebelah. Jadi ya harus agak ekstra di awal-awal gitu kan untuk pencegahan hama. Kalau di kebun Bapak ini jenis kopi yang ditanam ini ada kopi yang ada Pak selain tadi Robusta. ada Arabica dan Robusta gitu. Yang di tengah-tengah kebun Balem itu, kebun karet ya, itu kami coba Robinson. Sudah agak besar juga. Nanti tinggal kami proses selanjutnya, nanti coba kami stek seperti apa gitu kan. Ya hasilnya lebih bagus gitu kan. Karena masih uji coba juga. Kalau boleh tahu bedanya Robinson sama Robusta dan Arabica tadi beda dari apa itu? Kalau kita melihat mentahnya sama mungkin ya. Orang-orang sama. Cuma Robinson ini kulitnya lebih tebal memang, ininya lebih kecil. Maka kalau dirasa orang-orang kopi itu langsung bisa membedakan di rasanya gitu kan biasanya. Kalau masalah biji Robinson bisa lebih kecil, tapi kulitnya besar gitu kan. Kemudian
Kalau yang Robusta Arabica itu relatif sama. Hanya saja teman-teman yang pecinta kopi ini sudah membedakan mana nih rasa yang Ciri khasnya. kenikmatannya sebenarnya masing-masing. Ada yang senang Arabica, ada yang senang Robinson, dan lain-lain, itulah macam-macam gitu, tergantung dari selera masing-masing. Tapi kalau dari warnanya itu Pak sama aja Pak? Kalau warnanya Ya. kami kan sudah ini ya, sudah kami penyetekannya itu karena kami campur steknya gitu kan. Kami coba semuanya jenis. Ada yang kami ngambil dari Bukit Kemuning, dari Ulo Ogan, misalnya jenis tugu kuning, tugu biru gitu kan. Kami coba semuanya, jadi masih random gitu sebenarnya. Tinggal kami nanti memilih mana yang paling bagus gitu, yang di sini gitu kan. Tadi kan ada Robinson, Pak. Ada Arabica, Robusta. Nah, ini ada yang baru dengar nih, Pak. Kopi, jenis kopi Liberalica, ya, Pak. Apa perbedaan sama Robinson sama Liberalica itu? Liberalica itu kalau teman saya yang nanam itu baru di SP4 Sinar Penghijauan. Itu hampir mirip dengan Robinson kalau saya lihat kan. Cuma memang saya belum begitu mengamati tanaman itu, belum nyoba juga tanamannya seperti apa. Kami baru melihat hasilnya dulu teman di sana. Nanti kalau misalnya bagus di dataran rendah, kemungkinan itu yang kami kembangkan gitu kan. Karena lebih ke ketahanan hamanya yang kami biar perawatannya lebih murah gitu kan. Kalau boleh tahu juga, Pak, berapa lama sih, Pak, proses penanaman kopi ini hingga dipanen? Mulai dari menanam, merawat, terus Dari awal sampai dipanen. akhir gimana? Gitu ya. Kalau di tempat kami hampir umur 3 tahun ya, itu baru bunga kemarin kan. Itu pun belum semuanya, belum merata gitu kan, karena kami nanamnya itu tidak merata juga gitu kan. Rata-rata 2,5 tahun itu ada yang sudah mulai bunga kemarin, dengan tergantung dari kesuburan pohonnya gitu kan. Kalau pohonnya yang subur itu cepat berbunga yang kami tanam kemarin. Nah, kalau misalnya untuk buah besarnya memang biasanya setahun sekali. Cuma kadang-kadang ada buah selang namanya kan, untuk panen di sepanjang tahunnya. Istilahnya buah selang kan. Jadi dalam setahun tuh otomatis ada lah gitu, Pak? Ada. Kalau boleh tahu juga, ketika panen, Pak, itu kan pasti ada proses pengeringan. Ya. Nah, pengeringan itu butuh waktu berapa lama biar itu bisa jadi maksimal, optimal gitu? Kalau kami tergantung panas ya. Kalau panasnya bagus, 5 hari itu sudah bagus. Apalagi kalau kami sempat pakai greenhouse kemarin, pemanasannya maksimal gitu kan, karena di dalam panas terus gitu kan. Itu 5 hari sudah kering gitu kan. Cuma kalau misalnya cuaca mulai hujan ini bisa sampai 2 minggu. Ya, sampai 2 minggu. Jadi bergantung ke cuaca. Ya, cuaca. Lalu apakah ada tradisi atau kebiasaan khusus ya, Pak, yang dilakukan selama menanam biji kopi ini? Kalau menanam itu relatif standar ya. Standar kami menanam dengan kami sih selalu belajar dari petani-petani lokal di daerah Ulogan seperti apa menanamnya gitu kan, terutama dengan kondisi cuaca, kemudian matahari yang kalau kami rata-rata nanamnya sore malah gitu kan, karena menghadapi malam gitu kan, apalagi kalau bibit bukan polybag gitu kan. Nah, kalau misalnya nanamnya pagi, apalagi cuaca panas, nanti layu di pertengahan hari, di siang hari gitu kan. Kalau sore kan dia menjelang dingin, jadi cepat menyesuaikan di sore, kemudian paginya disiram terus untuk meminimalisir yang sudah ditanam mati. Gitu. Ada, Pak, mitosnya yang bilang kalau menanam kopi itu harus yang bijinya 2 gitu. Apa sih bedanya menanam kopi yang bijinya 2 sama yang bijinya 1 gitu? Kalau biji 2 itu bisa akarnya double gitu ya, dempet gitu kan. Akarnya itu bisa jadi seolah-olah tanamannya itu 2, tetapi itu jadi 1 nantinya. Sebenarnya memang paling bagus biji 2 karena di situ lebih kuat di akar ataupun di batangnya serta di pertumbuhan kecambahnya gitu kan. Nah, itu rata-rata kalau misalnya biji 1 tumbuh, kalau petani kan kadang-kadang nanamnya itu hanya yang sudah pada jatuh itu diambil ditanam gitu kan, karena itu lebih cepat daripada nyemai gitu kan kadang-kadang gitu. Jadi nggak tahu apa itu biji 2 atau biji 1 gitu kan. Tapi kalau nyemai dari awal memang bagusnya
dua Oke, tadi. bagi dua. Berpengaruh itu Pak sama kelebatan pertumbuhan itu tadi. Sebenarnya itu tergantung dari perawatan ya, gitu. Tergantung dari perawatan. Kalau misalnya sudah jenis setek itu tergantung dari jenis atasnya apa gitu kan. Nah, itu kelebatannya di situ. Jadi kalau untuk ritual atau kebiasaan khusus tuh nggak ada ya Pak, rata-rata standar lah gitu. Mungkin masih ada yang meyakini, tetapi kami pakai yang Standar. standar dulu seperti apa enaknya gitu kan. Ya karena di sini juga masih belum banyak yang petani kopi di sini kan. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan bagaimana proses penanaman, perawatan, serta pemanenan kopi. Berbicara mengenai kopi, kurang lengkap rasanya jika kita hanya sekadar meminumnya, tanpa menikmati setiap tegukannya. Dari kopi, kita mendapatkan banyak sekali inspirasi. Selain inspirasi, kopi juga dapat membangkitkan semangat dan menghilangkan rasa kantuk. Kalau Jakarta punya kopi nalar, Bandung punya filosofi kopi, dan Palembang punya kafe kopi 16 Pro, maka Batu Raja juga punya tempat kopi yang memiliki cita rasa yang begitu unik dan khas dari kafe tersebut, yaitu Ngopi Kudai. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi, rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Ngopi Kudai, tempat di mana aroma kopi berkualitas dan suasana yang estetis berpadu dalam harmoni. Terletak di tengah hiruk pikuk Batu Raja. Kopi shop ini adalah oasis bagi para pencinta kopi dan suasana yang nyaman. Di sini menyajikan berbagai jenis kopi yang dipetik langsung dari kebun dan diolah sendiri. Dengan estetika yang memikat, setiap sajian diracik dengan terampil dan menarik. Setiap sudut Ngopi Kudai dirancang dengan estetika yang menarik dan menciptakan atmosfer yang sempurna untuk bersantai, bekerja, atau berkumpul bersama teman. Di mana setiap cangkirnya bercerita dan setiap momennya menjadi berharga. Halo, saya Denny, owner dari Ngopi Kudai yang telah berdiri dari tahun 2018. Nama kafe ini harus Ngopi Kudai. Ngopi Kudai itu kita ambil dari beberapa pemikiran lah ya. Yang pertama Ngopi Kudai itu kita ambil day, artinya itu ngopi hari ini, ngopiku hari ini. Dan juga Ngopi Kudai, kalau kita artikan dalam bahasa daerah itu ajakan untuk minum kopi. Ya, jadi bisa dipakai kalau orang dari luar kota, dia bisa biasanya dia ngomong Ngopi Kudai katanya. Kalau dari orang lokalan biasanya Ngopi Kudai gitu. Jadi dua arti lah. Yang pertama Ngopiku hari ini, yang kedua itu Ngopi Kudai.
Jadi ada unsur kedaerahan. Dari banyaknya opsi minuman viral yang banyak beredar pada tahun ini, nggak, kenapa harus usaha kopi? Yang usaha lain. Oke, yang pertama, kopi itu unik. Nah, dan yang kedua, karena kita berasal dari perkebunan, kita memang ada di Pulau Beringin, jadi kita angkat kopi. Karena mayoritas penduduk di desa kita itu berpenghasilan sebagai petani kopi. Jadi kita coba untuk angkat hasil bumi tersebut. Jadi kenapa harus menggunakan biji kopi yang berasal dari Pulau Beringin? Kenapa nggak coba dari kopi pulau lain atau dari kopi asli daerah kopi? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, yang asal muasal kita dari awal di sana. Jadi memang asli dari Pulau Beringin dan mayoritas penduduk daerah kita itu berpenghasilan sebagai petani kopi, sehingga kita coba untuk mengangkat hasil bumi tersebut untuk kita pasarkan dan lebih kita kembangkan lagi. Terus jenis kopi apa saja yang digunakan di kafe itu? Kan banyak jenis kopi. Kalau di sini tuh lebih identik pakai jenis kopi apa? Lebih identik untuk jenis kopi itu robusta. Tetapi yang kita gunakan itu ada robusta, ada arabica dan ada liberica. Nah, untuk sekarang yang kita pakai itu robusta yang dari Pulau Beringin. Tetapi untuk arabica sementara ini kita sedang ada proses penanaman, sehingga masih ambil beans kopi itu dari Ranau. Untuk liberica kita ambil dari Semendo Darat. Jadi semua kopi itu di kedai ini berasal dari Sumatera Selatan. Tidak ada yang berasal dari luar provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini kan kafe ini tuh termasuk unik lah kan, karena kan kafe ini tuh kopinya di roasting sendiri kan dari kafe ini. Nah, kayak kedai-kedai lain atau kafe-kafe lain yang kopinya tuh belilah gitu. Terus apa alasannya kita tuh memilih apa ya? Memilih untuk roasting sendiri gitu. Jadi kita pertama awal konsepnya ini kita coba untuk berbeda dari kedai-kedai kopi lainnya. Jadi kita dari hulu ke hilir itu kita semua yang mau prosesnya. Dari proses di kebun itu kita mengedukasi petani sana untuk menghasilkan kopi-kopi yang pertama kuantitas kopi yang banyak dan kualitas kopi yang terbaik. Yang kedua, untuk proses roasting itu kita lakukan di sini, sehingga kita mengetahui tentang karakteristik apa yang cocok untuk kita sajikan ke customer. Gitu. Kalau untuk roastingnya itu butuh waktu berapa lama? Untuk roasting ini kan sementara kapasitas mesin kita ini 5 kilo, itu di sekitar 10 menit. 10 menit itu udah bisa masak kopinya dan proses roasting tersebut. Jadi habis di roasting tadi sudah bisa langsung digiling dan dilanjutkan yang kopi dulu. Ya, betul. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada tantangan terbesar gitu dalam menghadapi usaha kopi shop itu? Ya, untuk tantangannya di coffee shop ini, kalau di kedai itu tantangannya itu adalah cuaca. Nah, ketika cuaca hujan itu berpengaruh dengan omset kita. Dan yang kedua itu dari harga. Sekarang kan harga kopi itu fluktuasi. Nah, di situ juga kita harus mensiasatinya juga. Karena kan kopi terbaik dan kualitas yang terbaik itu berada di ketika musim pertama, musim besar. Karena kopi ini kan sifatnya satu tahun sekali kan. Gitu. Nah, di situ lah kita harus memanajemen keuangan untuk membeli hasil panen dari petani kita tersebut. Dengan harga yang fluktuasi tadi kan kadang naik, kadang turun, dan cenderung sekarang mengalami kenaikan. Jadi tidak pasti lah gitu. Ya, tidak pasti. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman penikmat kopi lainnya gitu agar bisa menikmati kopi lebih ini lagi gitu. Artinya lebih menikmati banget lah gitu. Ya, untuk para pencinta kopi, kopi ini sebenarnya sehat, tapi
dengan cara mengkonsumsinya ada batasnya. Yang pertama, dan kita coba kopi tanpa gula, karena di dalam kopi itu banyak terkandung zat-zat yang bisa mengurangi racun atau antioksidan tubuh kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau coba kopi yang memang dengan kualitas baik dan rasanya enak, ya coba sini aja gitu. Terima kasih. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Halo, perkenalkan nama saya Anggano Priyansa. Saya bekerja di Ngopi Kudai sebagai barista. Saya memulai pekerjaan ini, terjun di dunia kopi ini mulai dari 2018 dan sempat vakum. Kembali lagi ke dunia kopi ini di tahun 2022. Kalau boleh tahu Kak, alasannya vakum kemarin kenapa? Ada pekerjaan lain kemarin. Iya. Selama pengalaman Kakak dari 2019 tadi Kak, apakah ada pengalaman menarik atau menarik yang pernah dialami selama jadi barista di Ngopi Kudai ini Kak? Pengalaman menarik banyak ya. Mulai dari belajar ngerosting kopi, dan mulai dari habis merosting tadi dia giling kopi sampai ke packing sampai ke penjualan tadi. Kalau boleh tahu Kak, di sini ini kopi yang paling favorit. Oke, best seller. Ya, Oke, best sellernya es Ngopi Kudai. Itu es kopi susu gula aren ya. Nah, Rata-rata biji kopi yang paling banyak diminati apa Kak? diminati di sini cenderung ke biji kopi robusta. Nah, Kalau boleh tahu, apa Kak perbedaan biji kopi robusta sama arabica? Oke, di sini kita ada pakai 3 jenis biji kopi. Mulai dari robusta, arabica, dan liberica. Dari perbedaan bentuk, perbedaan tempat tanam tadi berbeda dia. Kalau robusta di atas 500 mdpl itu masih bisa tumbuh. Kalau arabica itu di atas 1000 dia minimal. Dan perbedaan rasa juga berbeda kalau robusta dan arabica tadi. Jadi mulai dari ketinggian tadi berpengaruh. Pengaruh. Dari rasa juga berbeda deh. Nah, tidak. Mungkin kami yang awam ini tidak tahu Kak ya. Kalau bedanya kopi biasa, espresso sama americano itu bedanya di mana Kak? Kalau kopi biasa itu kita nyebutnya itu yang kita bikin di rumah itu ya. Ya. Kopi yang biasa kita bikin di rumah itu namanya kopi tubruk gitu. Biasanya itu kopi, kita masukkan kopi ke gelas, kita kasih gula, terus dituang ya, diseduh menggunakan air mendidih biasanya itu. Nah, kalau espresso itu teknik seduhnya itu biasanya menggunakan, kalau sudah ada mesin itu menggunakan mesin espresso, dan ada juga metode lain menggunakan moka pot. Kalau americano itu sama seperti espresso dia. Dia americano itu espresso yang dicampur dengan air dia, air hangat kalau dia hangat. Terus ini Kak, kan di menu itu ada V16 robusta Kak. Kalau boleh tahu arti dari V16 itu? V60 itu V60 itu V60 biasanya teknik seduh itu namanya. V60 itu. Artinya kayak Vietnam gitu ya. Nah, kalau Vietnam drip itu dia itu metode seduh berasal dari Vietnam. Ada drippernya, ada alatnya itu. Dan kalau V60 tadi dia difilter menggunakan paper filter. Ada dripper dan di atasnya itu ada paper filter. Dia filter kertas dia. Jadi V16 itu teknik seduhnya tadi. Iya. Nah, lagi Kak, kan kalau
kita sering ngopi kak, di atas kopi itu kan kayak ada gambar-gambaran gitu lah, Ah. rasa gitu gambar, Ah, ya bunga gitu. oh itu. Seberapa sulit menggambar atau melukis di atas kopi tadi kak? Nah itu teknik bikin kopi itu ada tekniknya itu namanya latte art. Latte art itu biasanya itu kita latihannya itu dilatih terus setiap hari dia, biar hasilnya maksimal dari teknik steaming dan teknik pouringnya juga, teknik penggambaran juga itu kita latih terus itu setiap hari. Kalau Steaming ini apa kak? steaming itu teknik pemanasan susu dia. Jadi susu tadi dipanaskan menggunakan uap dia. Dipanaskan menggunakan uap, jadi terciptalah dia mikrofoamnya tadi. Mikrofoam itulah yang membentuk gambar-gambar di kopinya itu tadi. Jadi kalau kopinya udah panas, berpengaruh kak? Kopinya tidak panas, Susunya udah panas ya? susunya tidak panas. Tergantung juga ada. Ada yang menggunakan French press dia. French press itu yang di atas itu. Nah itu dia dibikinnya manual, bikin foamnya dia. Bisa juga pakai itu. Kalau boleh tahu, apa sih yang memotivasi kakak lebih memilih menjadi barista daripada pekerjaan-pekerjaan lain di luar sana? Lebih ke apa ya, gaya hidup ya. Dari dulu itu seneng nongkrong ke coffee shop dan memang tertarik dengan kopi. Akhirnya mulai dari nongkrong tadi kan kenal kopi dan belajar lah gitu, bikin kopi sendiri. Akhirnya terjunlah ke dunia barista ini. Halo, saya Ganda Satria. Menurut saya kopi adalah bagian terpenting dari hidup saya. Karena kopi membuat saya tidak ngantuk. Buat teman-teman, ayo ngopi. Karena kopi membuat inspirasi. Halo, saya Erina. Menurut saya, kopi adalah minuman yang menarik. Kopi memiliki profil rasa yang kompleks yang dapat sangat bervariasi berdasarkan asal, cara menanam, dan pengolahannya. Dari cangkir kopi juga kita dapat belajar bahwa rasa pahit juga dapat dinikmati. Oke, halo, saya Nasrul Leman Sandri. Jadi, menurut saya kopi itu bukan hanya sekedar minuman, karena cita rasa kopi dapat memberikan kita inspirasi yang bikin kita terasa lebih hidup lagi. Jadi, dengan adanya kopi, hidup kita terasa jadi lebih bermakna dan mempunyai banyak inspirasi. Dan ayo ngopi, karena dengan ngopi kita jadi bisa banyak inspirasi. Ya. Ternyata banyak sekali ya cerita unik dan menarik dari para penikmat kopi tadi. Melalui perjalanan ini, kita telah menyaksikan keajaiban kopi dari biji hingga ke cangkir. Semoga dokumenter ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang kopi, tetapi juga menginspirasi untuk menghargai setiap tegukan yang kita nikmati. Mari kita terus dukung petani kopi dan petani budaya yang kaya ini. Jika ada ingatan yang